terkait pengemudi mobil yang viral karena menggunakan sirene saat lalu lintas macet. Polisi menangkap pengemudi tersebut yang juga menggunakan plat nomor palsu. Melalui akun X resmi Divisi Propam Polri disebut bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya, polisi juga menyebut telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, menunjukkan pengemudi mobil hitam yang menggunakan sirine totot wuk-wuk di tengah jalanan yang macet. Pengemudi tersebut juga terlihat menggunakan plat mobil polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi, karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Semasa kuliah, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Buruk namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 gedung Fisip. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi gedung Fisip. Tak lama, tim medis mengevakuasi Timothy ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengucapkan turut berduka cita atas tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Fisip Universitas Udayana Bali. Selain itu, ia berharap dugaan kasus perundungan dapat segera dituntaskan secara hukum. Kami tentu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah
yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Kami menegaskan bahwa kami sangat berduka cita dan menaruh simpati terhadap korban maupun keluarga korban. Kami meminta juga pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pihak keluarga, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik dari. Polisi masih mendalami penyebab kematian Timothy, mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan tewas diduga akibat mengalami tekanan sosial dan perundungan sebelum mengakhiri hidupnya. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita terhubung dengan Kasih Humas Polresta Denpasar Bali, Kompol I Ketut Sukadi. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa iNews TV. Baik, Pak Ketut, sampai saat ini sudah sejauh mana Pak proses pemeriksaannya? Peristiwa itu telah dilakukan penyelidikan dengan memeriksa sudah 3 saksi Pak. 3 saksi sudah diperiksa, itu siapa saja Pak? Dari 2 mahasiswa dengan 1 satpam kampus. Baik, ini kan orang tua Timothy mengaku menerima berita simpang siur atas kematian Timothy. Yang benar itu seperti apa Pak sebetulnya kronologinya? Di sini kami dapat jelaskan bahwa peristiwa itu sesuai dengan keterangan salah satu saksi, berawal dari kedatangan Timothy di pintu lift lantai 4 dengan menggendong tas ransel. Tapi pada saat itu kelihatan memang yang bersangkutan seperti panik. Sesuai keterangan saksi bahwa yang bersangkutan setelah panik dia duduk di sebuah kursi yang ada di sekitar lokasi tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba yang bersangkutan menghilang dan meninggalkan sepatu di kursi tersebut. Sehingga petugas kebersihan menanyakan siapa punya sepatu ini. Jadi yang dijawab oleh rekannya itu bukan kami punya. Oh, berarti yang jatuh tadi yang punya, begitu bahasa dari tenaga kebersihan itu. Baik. Benar Pak, untuk dugaan perundungan itu seperti apa? Soal perundungan itu masih ditangani oleh universitas terhadap para pelaku. Mungkin dalam hal ini mungkin dari pihak universitas itu akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Baik, kalau dari sisi hukum sendiri, pelaku perundungan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, begitu, ini apakah bisa ditindak secara hukum Pak? Benar Bu, apabila pada saat orang tua korban melaporkan ke Polresta, pada saat itu beliaunya menyatakan tidak mempidanakan yang bersangkutan, tapi menyerahkan prosesnya kepada universitas. Baik, berarti bukan ke polisi ya Pak ya? Nanti apabila perkembangan seperti apa, apabila mungkin pihak keluarga mungkin merasa masih keberatan, bisa dilaporkan melalui undang ITE. Baik, sejauh ini untuk hasil otopsi sendiri bagaimana Pak? Kami masih menunggu hasil otopsi dulu untuk menyimpulkan apa tindakan yang harus dilakukan berikutnya. Baik, Pak, di media sosial sendiri ini kan sedang ramai juga ada screenshot atau tangkapan layar dari beberapa orang yang diduga merundung, kemudian juga ada beberapa mahasiswa begitu yang melakukan permohonan maaf dan juga klarifikasi. Nah, apakah orang-orang ini akan juga diperiksa oleh polisi atau seperti apa? Itu sesuai dengan situasi. Apabila umpamanya dari orang tua, dari pihak korban merasa keberatan dengan perilaku anak-anak tersebut, ya orang tuanya bisa melaporkan ke polisi. Baik. Jadi untuk selanjutnya apakah akan ada rilis
dalam waktu dekat atau masih menunggu, Pak? Tentunya apabila sudah kami mendapat kesimpulan penyebab kematian korban, itu akan dilaksanakan rilis apabila mungkin ada unsur-unsur pidana di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Pak Ketut. Selamat malam. Pemirsa, diduga menjadi korban perundungan, Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana Bali, tewas usai melompat dari lantai 4 gedung kampus. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Namaku Kisah memilukan mengguncang Universitas Udayana Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar Rabu pagi waktu Indonesia Tengah. Timothy merupakan mahasiswa semester 7 program studi sosiologi. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Korban diduga telah lama mengalami gangguan mental dan menjadi sasaran ejekan rekan-rekannya. Polisi masih menyelidiki dugaan perundungan dalam kasus kematian korban. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak, ya? Belum bisa disimpulkan. Terkait bahwa korban ini menjadi korban pembulian, melakukan tindakan lompat itu karena dibully atau gimana? Itu pun kita belum bisa pastikan, kan semua masih lewat proses penyelidikan. Apabila nanti ada hasil perkembangan seperti apa akan bisa disampaikan. Sementara Universitas Udayana merekomendasikan sanksi akademik terhadap 6 mahasiswa yang terindikasi melakukan perundungan kepada korban. Pihak kampus menyatakan proses pendalaman kasus akan dijalankan secara transparan sesuai aturan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM. Sebelumnya, Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Presiden kembali mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan. Saya sama Presiden melaporkan berbagai tugas-tugas yang diberikan kepada kami sebagai Menteri SDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah. Pertama di Sumatera Selatan dengan sumber-sumber masyarakat. Saya ke Musi Banyu, ke Kabupaten Muba, di sana 22.000 sumur masyarakat yang rata-rata satu sumur itu bisa minimal 2 barel detik, dan ini cukup besar. Dan Pak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi pasal 33 Undang-Undang 45. Karena itu legalisasi akan. Yang kedua, Bapak Presiden akan
maupun juga Presiden dalam perkembangan YouTube untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM. Pemirsa, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat malam. Salam, bagaimana situasi terkini di Kertanegara? Apakah rapat terbatas ini sudah selesai? Ya, Diandra dan juga pemirsa, baru saja rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tadi sudah selesai dilaksanakan di rumah kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, di mana dalam rapat terbatas yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tadi turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti diantaranya dari Mensesnek Prasetyo Hadi, lalu juga ada Seskap Teddy Indrawijaya, lalu juga ada Menhan Syafri Samsudin, kemudian juga ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian ada Menteri Mendikti Saintek begitu Brian Yuliarto, dan juga dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kepala BIN Muhammad Herindra, di mana tadi yang disampaikan oleh Brian Yuliarto pasca dilakukan rapat terbatas begitu, tadi juga sempat disampaikan oleh Brian bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto ini mengingatkan bahwa Presiden ini ingin menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di sektor-sektor industri yang berkaitan dengan ketahanan pangan, energi maupun hilirisasi mineral yang tentunya ini berkaitan juga dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, diantaranya seperti MBG, lalu juga Desa Nelayan maupun juga Koperasi Merah Putih. Tadi juga sempat dibahas terkait dengan kurikulum di perguruan tinggi yang tadi juga sempat disampaikan begitu oleh Brian Yuliarto, di mana untuk kurikulum nantinya di perguruan tinggi nantinya akan diupdate begitu di perguruan tinggi untuk mengedepankan pemanfaatan AI yang hingga saat ini juga perkembangan teknologinya yang berlangsung secara cepat begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk rapat terbatas ini memang erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan STEM atau dari Science, Technology, Engineering dan juga Mathematics. Dan Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kita lihat begitu ya situasinya saat ini untuk dari para tamu hadirin dari pejabat negara yang sudah tadi mengikuti rapat sidang maupun juga dari rapat terbatas begitu sudah keluar dari kediaman rumah Presiden Prabowo Subianto, dan kita akan sama-sama melihat siapa nantinya yang akan sudah selesai begitu pasca melakukan dari rapat terbatas, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk rapat terbatas ini memang rutin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama juga di saat weekend atau di hari libur, karena memang tadi juga sempat disampaikan begitu oleh dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ini memang menjadi keunikan tersendiri dari Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat di waktu libur, karena memang untuk Presiden Prabowo Subianto ini bahkan tidak mengenal tanggal merah begitu, sehingga juga saat di hari Minggu pun ini tetap menggelar rapat untuk bisa mengupdate begitu bagaimana kelanjutan dari setiap program-program yang dilakukan oleh kabinetnya begitu, karena memang seperti kita ketahui bahwa memang ada banyak sekali program-program prioritas yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah untuk menyukseskan dari program-program tersebut, tentunya untuk kemandirian ataupun juga untuk kesuksesan dan juga pertumbuhan ekonomi tentunya. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda Diandra dan juga pemirsa bahwa memang seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembahasan mengenai STEM ini bukan kali pertama saja dibahas begitu, karena memang sebelumnya di hari Kamis kemarin juga sempat dibahas dalam rapat terbatas, karena memang ini menjadi pondasi penting maupun juga menjadi urgensi begitu menurut Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pendidikan yang kaitannya dengan sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda yang menjadi poin penting yang memang ini mengedepankan dan juga mengadopsi nilai-nilai ataupun juga pendekatan berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan seperti yang kita lihat di layar televisi Anda, Diandra dan juga pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto ini sudah meninggalkan lokasi rumahnya yang memang kita juga belum dapatkan informasi lebih lanjut kemana Presiden Prabowo Subianto ini keluar, apakah akan menuju ke Hambalang ataupun juga tempat lainnya. Kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut, karena memang saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pejabat-pejabat negara yang sekiranya ini bisa memberikan statement di tempat kami melaporkan saat ini. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga ya
Karena memang untuk STEM ini menjadi poin penting begitu, terutama juga untuk mencakup di bidang teknologi bibit unggul, inovasi di bidang energi baru yang juga terbarukan begitu, serta pengembangan teknologi pengolahan mineral dan juga turunannya yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia. Dan ini menjadi poin penting begitu dari pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto yang memang mengedepankan akses terkait dengan di bidang pendidikan tentunya. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Jumlah santri selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur mendapat beasiswa hingga jenjang S2. Selain itu, seluruh santri selamat juga akan mendapatkan trauma healing. Sejumlah santri korban selamat dari ambruknya Ponpes Al-Khozini akan mendapatkan beasiswa. Pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini akan memberikan beasiswa bagi santri yang mengalami luka berat dan menjadi disabilitas. Mereka juga akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama menjadi santri Al-Khozini. Selain itu, seluruh korban selamat yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing juga akan mendapatkan trauma healing. Untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik akan tetap terus kita kawal dan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa sampai di S2. Tetap kita kawal proses itu dan kami sudah juga menyiapkan apa itu namanya healing apa itu? Trauma healing. Dari 104 santri selamat tragedi Al-Khozini, ada 3 santri yang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebelumnya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia menyebut tak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Prabowo menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu.
karena anak buah saya hebat-hebat. Ya, kalau ada 1-2 nakal saya peringati, ya kan, 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Dekai untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Selain Shin Taeyong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin besok. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu, melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya, muncul spekulasi kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia ketika serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al Zaitun Timur, Gaza, Palestina. Para korban dilaporkan sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Pasukan pendudukan Israel IDF dilaporkan menyerang kendaraan yang ditumpangi satu keluarga terdiri dari 12 anggota, termasuk 7 anak-anak, perempuan, dan lansia. IDF menuduh mereka melintasi garis kuning ke wilayah terlarang.
Jenazah korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Al-Mamadani dan disambut oleh kerabat yang berduka. Mereka berkumpul di sekitar kantong jenazah untuk mengidentifikasi orang yang mereka cintai. Sejumlah warga Gaza pun melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan. يعني الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Sebelumnya IDF mengumumkan telah mulai menandai garis kuning di lebih dari 50% jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Hamas dan penduduk Gaza bahwa setiap pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Warga distrik Urgun di Provinsi Paktika, Afghanistan melaksanakan pemakaman 11 warga yang tewas dalam dugaan serangan udara Pakistan, termasuk 3 pemain kriket lokal. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berduka atas kematian para korban di tengah kerusakan yang meluas. Kantor berita Bakhtar, Afghanistan menjelaskan bahwa serangan militer Pakistan telah menewaskan total 11 orang, termasuk 3 pemain kriket Afghanistan yang tewas berlumuran darah terlihat di tempat kejadian. Serangan yang diduga terjadi pada Sabtu terjadi hanya beberapa jam sebelum perundingan damai Afghanistan-Pakistan dibuka di Doha, Qatar, yang bertujuan meredakan ketegangan yang meningkat dengan cepat antara kedua negara. Unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Donald Trump berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat. Ratusan orang berkumpul di gedung Capitol AS di Washington DC yang melakukan protes nasional dengan tajuk No Kings terhadap Presiden Trump. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Para demonstran berkumpul di Washington DC Sabtu siang dengan melakukan aksi protes nasional No Kings terhadap Presiden Donald Trump dan menyerukan penutupan pemerintah yang sedang berjalan. Para demonstran berkumpul di luar gedung Capitol, memenuhi jalan Pennsylvania Avenue dengan melambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Trump. Gerakan dengan tajuk No Kings yang diserukan oleh koalisi kelompok yang memprotes penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi di pemerintahan Donald Trump. Tidak hanya di Washington DC, aksi serupa juga terjadi di Los Angeles. Puluhan ribu orang berkumpul di bawah balon udara bayi Trump setinggi 20 kaki dan memenuhi jalan-jalan di kota Los Angeles. Aksi unjuk rasa di Los Angeles merupakan salah satu dari aksi lebih dari 2.600 warga yang juga diadakan di kota New York, Chicago, Atlanta, dan Boston. Dengan satu pesan, tidak ada raja, hanya demokrasi. Good one. What's up, man?